Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Administrasi Transaksi untuk kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Video pembelajaran ini berisi materi kompetensi dasar 33, menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi, dan kompetensi dasar 43, melakukan pencatatan bukti transaksi. Peta konsep materi pada video ini terdiri atas materi pencatatan dokumen transaksi yang dibagi ke dalam dua subjudul, yaitu jenis dokumen bisnis dan peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Jenis dokumen bisnis meliputi materi transaksi bisnis internal, transaksi bisnis eksternal, dan dokumen transaksi. Sedangkan peralatan penyimpanan dokumen transaksi berisi materi sistem penyimpanan dalam lemari arsip, sistem penyimpanan dalam map arsip, dan peralatan pendukung. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian di dalam perusahaan yang bersifat finansial dan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan atau transaksi bisnis dikelompokkan atas dua jenis, yaitu transaksi bisnis internal dan transaksi bisnis eksternal. Transaksi bisnis internal adalah transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Transaksi internal biasanya berupa perintah dari satu bagian ke bagian lain atau perintah dari atasan kepada bagian yang ada pada perusahaan berupa bukti memorial. Contoh transaksi bisnis internal: perhitungan penggunaan perlengkapan kantor atau perlengkapan pabrik, penghapusan piutang, penyusutan aset tetap, dan pemberitahuan beban-beban yang masih harus dibayar. Transaksi bisnis eksternal, yaitu transaksi yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan pihak lain di luar perusahaan. Pada transaksi eksternal terjadi proses pertukaran antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, seperti pertukaran barang, jasa, dan uang. Contoh transaksi bisnis eksternal: membeli perlengkapan kantor dengan tunai, menerima hasil penjualan barang atau penjualan jasa, membayar utang kepada kreditur, membayar gaji karyawan perusahaan, membeli barang dagangan kepada salah satu pemasok. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi agar dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti transaksi, pencatatan tidak dapat dilakukan. Berikut adalah jenis dokumen pada transaksi bisnis: kwitansi dan suskwitansi, cek, biliet giro, nota kontan, faktur, nota debit, nota kredit, bukti memorial, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kwitansi adalah bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau suskwitansi atau bonggol kwitansi disimpan oleh pihak penerima. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Cek terdiri atas lembar utama sebagai alat bukti pembayaran dan suscek yang disimpan sebagai bukti pengeluaran. Cek dibedakan atas beberapa jenis, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Cek atas nama adalah cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek ini tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Cek silang adalah cek yang diberi dua tanda silang di pojok kiri atas.
sehingga fungsi cek berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Cek mundur adalah cek yang oleh penariknya diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Cek kosong adalah cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Biliet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro. Pihak penerima tidak bisa mencairkan dalam sejumlah nominal yang tercantum pada biliet giro, tetapi saldo rekening penerima akan bertambah. Faktur merupakan surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Penjual akan membuat faktur penjualan sebagai bukti transaksi penjualan barang, sedangkan pembeli akan menerima faktur pembelian sebagai bukti pembelian barang. Faktur dibuat rangkap 3, putih, kuning, dan merah. Lembar merah diberikan kepada pembeli pada saat terjadi transaksi dan penyerahan barang. Lembar kuning disimpan penjual untuk bagian akuntansi, sedangkan lembar putih atau asli diserahkan kepada pembeli bersamaan saat pelunasan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Nota debit adalah bukti pengembalian barang dari pembeli atas transaksi pembelian kredit karena barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota kredit adalah bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Bukti memorial merupakan bukti transaksi internal, berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai, seperti kwitansi penagihan, nota kontan, atau bukti lain. Bukti-bukti tersebut dibuatkan bukti kas masuk, sedangkan salinan nota kontan atau kwitansi digunakan sebagai lampiran. Bukti kas keluar merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Contohnya pembelian barang dagang dengan tunai, membayar utang, dan membayar beban. Dengan adanya pengeluaran uang kas tersebut, perusahaan mendapat bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota kontan. Bukti transaksi tersebut merupakan lampiran atau bukti pendukung bukti kas keluar. Penyimpanan dokumen harus rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan dokumen tersedia dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan atau hilang. Penyimpanan dokumen saat ini menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunanya. Lemari arsip yang terbuat dari kayu, aluminium, dan baja tahan api menjadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang biasa digunakan. Lemari arsip memiliki 2 jenis, yaitu filing cabinet dan lateral filing cabinet. Jenis map arsip yang digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi adalah sebagai berikut: stop map folio, map Snellhector, folder, hanging folder, opener, alat sortir, dan guide. Peralatan pendukung penyimpanan dokumen transaksi adalah sebagai berikut: mesin penjilid, stapler, perforator, mesin pemotong kertas, dan mesin penghancur dokumen. Demikianlah video pembelajaran untuk kompetensi dasar 33, menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi, dan kompetensi dasar 43, melakukan pencatatan bukti transaksi. Sekian dan terima kasih.